Salam pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada Selasa 19 Desember 2023 menetapkan strain mutan dari COVID-19 yakni JN1 sebagai variant of concern, strain mutan yang memerlukan perhatian. Dikabarkan bahwa strain JN1 ini telah menyebar di 41 negara termasuk Tiongkok dengan tingkat infeksinya yang tinggi sehingga menimbulkan kekhawatiran. WHO mengidentifikasi JN1 sebagai variant of concern. WHO menyatakan dalam laporan terbarunya bahwa meskipun strain JN1 tidak menimbulkan ancaman signifikan terhadap kesehatan masyarakat, namun berdasarkan bukti yang ada, penilaian tambahan risiko yang ditimbulkan oleh JN1 terhadap kesehatan masyarakat dunia masih relatif rendah. WHO juga menyatakan bahwa vaksin yang ada saat ini masih efektif digunakan untuk mencegah penyakit parah dan kematian yang disebabkan oleh JN1 dan virus COVID-19 lainnya. Laporan menunjukkan bahwa tercatat hingga 16 Desember 2023, JN1 telah ditemukan di setidaknya 41 negara dengan tingkat infeksinya yang tinggi. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Serikat mengatakan, JN1 pertama kali ditemukan di Amerika Serikat pada bulan September tahun ini. Tetapi pada 8 Desember 2023, jenis virus ini telah menyumbang sekitar 15% hingga 29% dari kasus infeksi di masyarakat AS. Dalam satu minggu di awal bulan Desember, prevalensi JN1 di Singapura melonjak dari 1,4% menjadi 72,7%. Di Perancis dari 10,9% menjadi 45,5%. Di India, lebih dari 400 orang terinfeksi virus JN1 dalam 2 hari terakhir dengan 6 kematian baru. Di Malaysia, jumlah infeksi baru tercatat 12,757 kasus dalam 7 hari dari 3 hingga 9 Desember 2023, meningkat sebesar 711% dibandingkan dengan jumlah yang tercatat pada awal bulan November tahun ini. Berita selanjutnya, gadis berusia 16 tahun meninggal akibat PKT menyembunyikan informasi epidemi. Dalam beberapa bulan terakhir, infeksi massal terjadi di berbagai tempat di Tiongkok. Namun PKT menyangkal adanya patogen baru dan menutupinya dengan menggunakan virus seperti pneumonia, mycoplasma, dan influenza. Meskipun media resmi PKT hampir tidak berfokus pada pemberitaan mengenai epidemi, namun berita yang beredar di media sosial dan internet Tiongkok menunjukkan bahwa gelombang baru epidemi di Tiongkok saat ini telah menelan banyak korban termasuk kematian. Pada 2 Desember 2023 pagi, Mr. Chin dari kota Yichang, Provinsi Hubei, memposting di internet Tiongkok menyebutkan bahwa putrinya yang berusia 16 tahun, sebut saja Yuan Yuan, nama samaran, terinfeksi virus influenza A, kata rumah sakit. Proses penurunan kondisi kesehatannya hanya terjadi dalam 1 hari, dari demam hingga penyakit kritis. Dia meninggal dunia setelah 4 hari dirawat di ICU rumah sakit. Ketika epidemi semakin menggelora, CDC Tiongkok baru mau mengubah pernyataannya pada 15 Desember 2023. PKT baru mengakui bahwa varian JN1 ditemukan di Tiongkok pada bulan November tahun ini, dan baru memberitakan bahwa ada 7 kasus infeksi JN1 yang terdeteksi hingga 10 Desember. Namun tidak ada warga mempercayai angka yang berbeda dengan fakta. Tong Yuhong, seorang ahli virologi dan penyakit menular Eropa, mengatakan kepada The Epoch Times pada 18 Desember 2023 bahwa PKT mengklaim bahwa hanya 7 kasus JN1 yang ditemukan, angka yang tidak masuk akal. Tong Yuhong menuturkan, dengan perkembangan varian yang begitu sesat di luar negeri, terdengar sangat aneh bahwa perkembangannya di Tiongkok sangat lambat, bahkan masih berada pada level 1 digit. Dari perkembangan epidemi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat bahwa perkembangan epidemi di Tiongkok pada dasarnya hampir sinkron dengan yang di luar negeri. Pada 12 Desember 2023, Wang Pengfei, seorang peneliti muda di School of Life Sciences, Universitas Fudan, mengatakan kepada media The Paper bahwa JN1 memiliki kemampuan yang tinggi untuk menghindari kekebalan tubuh manusia, sehingga berpotensi memicu terjadinya suatu puncak infeksi baru di Tiongkok. Itu diperkirakan akan terjadi dari bulan Januari hingga Maret tahun depan. Tong Yuhong mengatakan bahwa penyebaran varian JN1 ini sangat cepat,
7 hingga 8 kali lebih cepat dibandingkan dengan varian XBB asli, dan kemampuannya untuk melepaskan diri dari kekebalan juga 1 tingkat lebih unggul ketimbang XBB, dan vaksin terbaru belum memiliki perlindungan terhadapnya. Tong Yuhong menuturkan, mutasi JN1 ini di luar dugaan masyarakat. Ini bukanlah kemampuan yang dapat dihasilkan oleh vaksin itu sendiri. Virus ini baru bisa dihindari masuk dalam tubuh bahkan dibasmi lewat membangun kembali bagian tubuh manusia yang rusak, memulihkan sepenuhnya sistem kekebalan tubuh. Maka disebut virus ini memiliki kemampuan yang tinggi untuk menghindari kekebalan tubuh. Ia juga menambahkan, saya pribadi berpikir bahwa dampak virus ini terhadap umat manusia sangat mengkhawatirkan, sehingga setiap orang perlu memberikan perhatian yang serius terhadapnya. Kita harus melindungi kekebalan kita selain juga memperbaiki kondisi kesehatan diri pribadi, baik itu penyakit atau berbagai tekanan, atau kekebalan tubuh yang rusak akibat berbagai racun. Kita perlu membangun kembali sistem kekebalan tubuh kita, agar kita dapat menghadapi varian virus baru yang ternyata lebih luar biasa ini. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.